Pemirsa, Hakim Fahzal Henry tak percaya skema pembayaran proyek BTS Kominfo diubah oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI. Hakim menyebut saksi dari pihak konsorsium Paket 3, pemain semua. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa hari ini, Hakim bertanya kepada salah satu saksi, yaitu Alfi Asman, yang merupakan Direktur Niaga PT Aplikanusa Lintas Sarta, yang bersaksi untuk terdakwa Johnny G. Plate, Anang Latif, dan Yohan. Hakim menanyakan siapa yang mengubah skema pembayaran dan lokasi, dan siapa yang mengusulkan perubahan kontrak adendum. Namun, Alfi mengaku jika kondisi lokasi BTS yang bermasalah, apakah karena sinyalnya bentrok dengan keamanan atau karena tidak ada penduduk di lokasi. Permasalahan itu kemudian diserahkan Alfi ke PT Aplikanusa Lintas Sarta. Maksud kami, diserahkan dari PT Aplikanusa Lintas Sarta ke Bakti Kominfo. Saat dicecar beberapa kali perubahan lokasi dilakukan, Alfi hanya menjawab bahwa perubahan tersebut dilakukan sebanyak 5 kali. Hakim lalu bertanya kepada saksi yang merupakan Direktur Utama PT Aplikanusa Lintas Sarta, Arya Damar, terkait skema pembayaran yang berubah dan siapa yang mengusulkan. Arya pun mengaku bahwa skema pembayaran pertama untuk instalasi down payment sebesar 20% dan setelah itu sebesar 80%. Pembayaran diubah dikatakan oleh Bakti Kominfo. Hal ini diketahui Arya dari Alvano Hatorangan selaku pejabat TPK Bakti. Setelah mengonfrontasi pertanyaan yang sama kepada saksi lainnya, Hakim mengatakan bahwa saksi-saksi yang gagal menjawab diubahnya skema pembayaran oleh TPK, Hakim kemudian menyebut bahwa saksi sebagai pemain karena mereka berusaha untuk menyatukan keterangan ketika ditanya oleh Hakim. Ya. Apa yang diminta Pak? Ya kalau itu minta komitmen di 10% dari pagu anggaran 2,4. Berarti 240 miliar. Ya. Lalu apa Bapak setuju tidak? Tidak. Tidak. Gimana Pak Luki? Sama keterangannya aku kasih link setelah bisa masalah. Nah jangan supaya jangan ganti maksudnya kita dulu sebentar. Bapak pegang. Seperti Ya. yang disampaikan oleh Pak ya. Ya, jadi 10% berarti 2,4, 240 miliar. Ya, terus gimana Pak? Seperti yang disampaikan oleh Pak ya, Pak, kami tidak setuju. Setuju? Tidak. Tidak setuju. Terus berapa jadinya? Dealnya berapa? Dealnya adalah satu, kita tidak mau ada uang muka. Yang kedua, kita katakan bahwa harus melihat operasional, keuntungan operasional yang kita. Itu aja. Terus jadinya gimana? Selama ini karena memang kita tidak ada keuntungan, kita tidak berikan. Tidak ada memberikan? Tidak. Benar? Benar. Pak Galumang tidak. Uang nggak ada. Sampai 2022? Sampai 2000 berapa ya? Hampir setahun kemudian nggak? Tidak ada memberikan? Tidak. Kemudian sebelum perkara ini, kasus ini dibongkar oleh kejaksaan, ada memberikan? Ada. Ada. Ya, setahun kemudian Pak. Ada. Ya nggak usah muter-muter. Saya main pajak aja. Sampai ke pokok masalah itu apa kita muter-muter, ujung-ujungnya sampai juga di situ. Ada. Berapa? Ada permintaan itu 23. Hah? 23. 23 apa? Iya. 23 miliar? Iya. Nggak jadi 240 miliar? Tidak jadi. 23 miliar itu disanggupi? Permintaannya ya disanggupi Pak. Disanggupi. Permintaannya kan 10% Pak. 10% itu kan 240 miliar. Ada nggak kita koordinasikan dengan 3 perusahaan lain, Huawei dan Si? Ada anggota konsorsium ini? Pertamanya kami tidak. Pertamanya tidak. Ya. Kemudian nggak mungkin ya kalau nggak dibicarakan. Mungkin dari Afif dan Bagaimana Ki? Lama-lama saya nggak suka kalian ini. Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi
untuk terkait dengan adanya transaksi itu memang ada. Ada. Ya. Nah, tadi beritanya kan 10% Pak Pri. Ya. Terus gimana jadinya? Nah, pada saat setelah setahun itu saya dapat informasi adanya permintaan bantuan dari saya. Kemudian saya bertemu dengan Pak Ganumbang. Pak Ganumbang memperkenalkan saya dengan PT JIG dan SGI dan JIG, Pak. Jadi JIG. Nah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.